Hari ini bacaan-bacaan kita semua panjang-panjang ya. Bacaan pertama panjang, bacaan Injil juga panjang. Semoga renungan tidak panjang. Bacaan pertama menggambarkan kepada kita bahwa dari bait Allah mengalir rahmat yang berlimpah, dan itu sungguh menghidupkan banyak makhluk ya. Kalau kita ingat bacaan pertama tadi, ketika dia masuk keluar dari bait Allah itu dan pergi, air itu banyak dan akhirnya menciptakan sungai-sungai mengalir ke laut dan akhirnya menghidupkan. Ya, bayangkan itu bahwa air laut bisa menjadi tawar ya. Saya membayangkan ini lagi di pantai Tanjung Bayang ini ya, dekat rumahnya Bu Sandra sana. Kalau air sungai itu masuk situ membuat air jadi tawar, tapi di sana tidak membuat air jadi tawar, tapi membuat air laut menjadi keruh ya. Dan rupanya banyak makhluk yang bisa hidup. Dan dari sungai juga itu bisa pohon-pohon dan berbuah, buahnya bisa dimakan, daunnya menjadi obat. Itu gambaran yang luar biasa, indah sekali, bisa membuat hidup segala makhluk. Jadi mari kita menimba air itu supaya kita menjadi lebih hidup dan membuat makhluk lain menjadi hidup juga. Lalu bacaan Injil memberikan 4 inspirasi kepada kita tentang kisah penyembuhan pemuda yang sudah 38 tahun sakit. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya ini ya, 38 tahun sakit. Begitu menderitanya dan begitu penderitaan yang berkepanjangan ya. Kita mungkin 3 hari saja sakit gigi sudah minta ampun ya. Apalagi 38 tahun sakit. Pertama, kesembuhan itu terjadi pada pemuda yang 38 tahun sakit karena pertama-tama inisiatif dari Allah sendiri ya. Pemuda itu tidak mengatakan sembuhkan saya, tidak. Yesus yang datang menawarkan rahmat kesembuhan itu kepadanya. Maukah engkau sembuh? Ini gambaran Allah yang berbelas kasih, Allah yang terlebih dahulu menawarkan belas kasih itu kepada manusia. Pertanyaannya, apakah kita mau menerima tawaran itu? Atau apakah kita percaya akan tawaran yang banyak dianugerahkan kepada kita setiap saat? Ini dibutuhkan kepekaan dari kita, percaya bahwa itu adalah tawaran belas kasih Allah. Lalu yang kedua, bahwa penyakit yang kita derita itu bisa diakibatkan oleh dosa. Maka ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun itu, dia mengatakan, angkatlah tilammu dan jangan berbuat dosa lagi ya. Ketika sudah sembuh dan berjumpa di bait Allah ya, Yesus mengatakan, ya, jangan lagi engkau berbuat dosa, karena dosa nanti akan membuat kau lebih buruk ya. Dan ini bagi kita bahwa kesembuhan fisik itu tidak hanya cukup atau tidak hanya menjadi tujuan kita ya. Bahwa ketika kita sakit berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, dan ketika kita sudah sembuh jangan hanya puas dengan itu, mari hidup lebih baik supaya, kata Yesus, jangan terjadi lebih buruk lagi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bahwa belas kasih Allah melampaui segala-galanya, termasuk aturan-aturan. Orang-orang Yahudi mempermasalahkan bahwa Yesus itu menyembuhkan pada hari Sabat. Tapi Yesus ya, tidak mau bahwa dia terpaku ya, oleh hukum dan kebiasaan orang Yahudi soal hari Sabat, tetapi dia mau menunjukkan bahwa belas kasih Allah lebih mulia, lebih tinggi daripada hanya sekedar aturan-aturan. Mari saudara-saudara terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar kita dianugerahi rahmat yang memampukan kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan dan senantiasa mengubah hidup kita lewat pertobatan, khususnya di masa Prapaskah ini dan juga di tahun
jubileum ini. Tuhan memberkati kita. Amin.